أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya, sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di gedung dakwah ini tanpa suatu halangan apapun. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, walaupun pagi ini sehat santan, alhamdulillah. Asraf betul, Pak? Sangat asraf ya. Saking dinginnya ya, itu sudah. Nah, memiliki dari tadi malam Jawa betul, Pak? Jawa ya, terus ya. Dari tadi malam, pagi ini kita tambah gerimis, ya. Cuaca dingin, tapi alhamdulillah walaupun cuaca seperti ini bapak-bapak ibu-ibu tetap teguh, ya, tetap istiqomah dari ngaji. Insyaallah ngaji niki diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin rezeki kita, sudah menjamin nikmat dan rahmat yang akan dikaruniakan kepada kita. Semuanya sudah dijamin. Karena itu setiap muslim itu dituntut untuk mencari rezeki yang halal. Karena ketika rezeki itu sudah dijamin, ya, nikmat itu sudah dipastikan, sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara mencarinya. Apakah kita memilih mendapatkannya dengan cara yang halal ataupun cara yang haram. Maka kepastian rezeki ini Allah sendiri yang mengatakan, ya, dalam berbagai surat, bahwa setiap makhluk, ya, bahkan setiap hewan yang ada di bumi ini, illa 'alallahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi wala fis samawati illa 'alallahi rizquha. Bahwa setiap dabah itu bisa dikatakan binatang melata, bisa dikatakan sebagai makhluk, ya, semua jenis binatang, baik yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di laut, semuanya itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Seekor burung itu ketika pergi mencari makan di pagi hari, ya,
itu tidak pernah merasa cemas apakah hari itu akan makan atau tidak. Dia pergi di pagi hari mencari makan, mencari rezeki dari Allah, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Bahkan hewan yang mungkin kadang-kadang kita sampai bingung gitu loh. Kok bisa, gimana caranya hewan tersebut mendapatkan makan? Terus pernah dicontohkan ya dari Saliska, misalnya undur-undur. Undur-undur niku jalane mundur. Yang dimakan apa? Semut, serangga yang jalannya maju. Gimana ceritanya kok ada binatang mundur makan binatang yang jalannya maju? Ini kira bapak-bapak atau ibu-ibu ya, tak tantang. Silahkan minta tolong menangkap ayam, tapi nangkapnya sampai mundur. Jadi nangkapnya sambil jalan mundur. Kira-kira sakit betul Pak? Jam, satu hari full 24 jam betul sakit ya Bu. Itu betul nangkapnya nggak usah di luar malah tambah angel. Nangkapnya di dalam rumah saja, satu kamar saja. Ya, jadi dalam kamar ada bapak ibu sama ayam. Coba tangkap tapi nangkapnya sambil mundur. 24 jam belum tentu bisa. Nah ini kok ada binatang yang mundur disuruh nyari mangsa dari binatang yang maju. Nah, kan secara logika kok bisa ya? Kok kayaknya nggak bisa dapat makan. Gimana caranya nyari makan? Tapi kita misalnya nyari undur-undur, pernah lihat undur-undur sing kurus Pak? Nggak ada. Nah, dulu kan biasanya kan di sana ini pun buatan zaman ya, bocah memburu undur-undur. Zaman dulu kan sering ya di sisi rumah. Nah, saat kan rumahnya pun beton sedantung ya pakai. Itu kan rumahnya masih tanah, ya masih itu kan di pinggir-pinggir rumah itu biasanya ada lubang undur-undur. Ya. Biasanya mancing pakai semut terus diaduk-aduk ya. Keluar undur-undur. Ya. Nah, dia pernah mancing undur-undur betul deh. Nah, anak sekarang harusnya betul belum pernah sama sekali gitu. Dan zaman dulu kan tuh udah permainan yang ya sudah menjadi biasa, jadi hal-hal yang umum. Nah kalau kita mancing undur-undur, nah itu kan undur-undurnya gemuk-gemuk semua ya. Nggak pernah ada undur-undur sing kering, undur-undur kelapa, ternyata Allah yang menjamin rezekinya. Contoh lain, cicak Pak. Cicak itu kan hidupnya di dinding, merayap. Yang makanannya serangga, nyamuk, lalat, yang terbang. Bayangkan, gimana caranya binatang di dinding nangkep ya terbang. Karena tadi kan pakai logika, nggak mungkin. Ini binatang bakal punah ini, nggak bisa beradaptasi. Tapi kita lihat bagaimana cicak itu sekarang di mana-mana. Jarang sekali kita lihat ada cicak mati kelaparan, benar nih Pak. Paling cicak mati jatuh ada, ya dijepret pakai karet ngenten nggih. Balang sapu ngenten. Ini kan nggak ada cicak mati kelaparan. Kenapa? Allah yang ngirim rezekinya. Makanya di lagu itu kan kayak lagu sing anak-anak ya Pak. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuknya ya datang. Kok bisa nyamuk datang? Kan tahu di situ ada mangsanya, ada predatornya. Ada yang mangsanya, ada yang memakannya. Tapi kalau kenapa datang? Allah yang ngirim, Allah yang mengirimkan rezekinya kepada cicak tersebut.
Maka ketika hewan-hewan ini saja Allah menjamin rezekinya, apalagi kepada manusia. Dari kita, sebelum kita lahir, dari kita masih di rahim ibu kita, ketika kita berumur 120 hari, 4 bulan, atau ada yang mengatakan di umur 40 hari, itu Allah meniupkan ruh ke dalam janin itu, kemudian Allah menuliskan takdirnya, menuliskan rezekinya, menuliskan jodohnya, menuliskan kapan dia mati. Itu sudah dituliskan sejak sebelum kita lahir. Makanya tidak usah khawatir kita tidak mendapatkan rezeki. Jangan khawatir. Para Rasulullah mengatakan rezeki itu akan mengejar kita seperti maut mengejar kita. Maka sebagaimana kita tidak bisa lari dari kematian kita, kita juga tidak bisa lari dari rezeki kita. Dan kita itu tidak akan mati sebelum rezeki itu kita dapatkan semuanya. Ini yang Allah janjikan. Maka karena kita sudah dijatah, nah tinggal nyari. Pilih mana? Nyari dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, seorang mukmin dan seorang fajir yang gemar maksiat itu sudah ditetapkan rezeki baginya dari yang halal. Jadi seorang mukmin sama seorang yang berdosa, fajir itu sama-sama sudah ada rezekinya dan halal rezekinya. Akan tetapi jika ia mau bersabar hingga rezeki itu diberi, niscaya Allah akan memberikannya. Namun jika ia tidak sabar, lantas ia tempuh dengan cara yang haram, maka niscaya Allah akan mengurangi jatah rezeki yang halal untuknya. Jadi kalau misalnya orang mau bersabar, mau mencari rezeki dengan cara yang halal, sudah ada jatahnya. Allah sudah jadikan ini loh rezeki yang halal. Tapi kalau karena dia tidak mau bersabar, ya, karena dia tergesa-gesa, pengen dapat duit dengan cepat, akhirnya nyari dengan cara yang haram, ya rezekinya tetap berkurang. Ya, rezekinya tetap berkurang. Tapi berkurangnya bukan dengan cara yang halal, tapi dengan cara yang haram. Nah, ini contohnya dikisahkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi suatu hari, ini Ali bin Abi Thalib ini pernah menggiring kudanya. Nah, kemudian karena sudah masuk waktu sholat zuhur, nah Ali ini pengen sholat. Nah, kan yang namanya kuda kan kalau ditinggalkan saja kan bahaya, gitu. Sama kayak kalau seperti kita punya motor. Lagi sholat di tempat asing kan motornya tetap dijaga, ditinggalkan enggak nyamari gitu Pak. Akhirnya di situ ada orang lagi duduk-duduk, maka Ali bilang sama orang tersebut, "Mas, ini saya mau sholat, saya titip kuda saya, tolong dijagain." Akhirnya Ali itu masuk sholat, kemudian sholat. Nah, ketika setelah sholat itu Ali sudah batin, ini insya Allah, ini kalau saya sudah sholat, ini orangnya akan saya kasih uang 1 dinar sebagai upah jaga kuda. Ternyata setelah Ali itu keluar, ya, orangnya nggak ada, kudanya masih ada, tapi orangnya sudah hilang. Dan ternyata orangnya hilang, pelana kuda, terus pelana gimana ya? Sing buat biarkan orang kuda itu ada yang buat tempat duduk penunggangnya, nah, itu namanya pelana, itu pelananya juga hilang. Jadi pelananya dimaling sama orang tersebut. Ini mungkin pemalingnya rada kira-kira nggih, malingnya cuma pelana, nggak maling kudanya sekalian. Nah, tapi dia maling pelananya. Ali kan wah ini orang sudah dititipi kok malah maling.
Sudah, karena udah maling gimana lagi ya? Ikhlas qadarullah, ya udah tak ikhlaskan. Akhirnya karena pelananya hilang, ya nggak bisa buat kudanya nggak bisa dinaikin, karena kan kalau naik kuda tawulan itu, wah itu saya nggak tahu, saya belum pernah naik kuda, tapi orang yang pernah naik ya itu sudah sangat tidak nyaman. Akhirnya karena pelananya hilang, Ali ke pasar buat beli pelana yang baru. Nah, setelah cari-cari, kemudian dia dapat pelana membeli dengan harga 1 dinar. Nah, setelah dipasang, kok Ali mikir, oh ini kok pelananya akrab banget ya, kayaknya pernah lihat. Nah, setelah diperhatikan, loh ini ternyata pelana saya yang tadi dicuri. Jadi, si pencuri pelana tadi menjual pelananya dengan harga 1 dinar. Hikmahnya apa di sini? Nah, sebenarnya si pencuri ini itu kan awalnya bisa mendapatkan 1 dinar dengan cara yang halal. Ya. Kalau dia sabar nungguin kudanya, boten maling, kan mendapatkan upah 1 dinar dari Ali dengan cara yang halal. Tapi karena dia tidak sabar, pengen cepet, wah ini kan mungkin pikirannya, wah ini kalau cuma nungguin paling nggak dikasih apa-apa, mending saya maling, saya jual mesti dapat uang. Akhirnya dia tidak sabar, mencuri pelananya, menjualnya dengan harga 1 dinar, tapi ini 1 dinar yang haram. Jadi Allah sudah tuliskan rezekinya bahwa orang ini hari itu mendapatkan rezeki sebanyak 1 dinar. Ketika dia mau bersabar, dia mau mencari dengan cara yang halal, 1 dinar itu akan dia dapatkan dengan cara yang halal, berhak untuk dinikmati. Tapi karena dia tidak sabaran, dia pengen yang cepat, dia tergesa-gesa, akhirnya 1 dinarnya ia dapatkan dengan cara yang halal. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah hal ini semoga menjadi peringatan dan menjadi motivasi bagi kita. Jangan pernah tertipu dengan perkataan orang-orang yang mengatakan, wah yang halal itu saja susah, apalagi yang haram. Karena ketika orang memilih yang haram, itu bukan karena yang halal yang susah, tapi karena dia yang terlalu tergesa-gesa. Dia tidak mau bersabar. Padahal sudah dijamin sama Allah. Karena orang yang memilih mencari dengan cara yang haram, itu secara tidak langsung dia tidak yakin dengan ketetapan Allah Ta'ala. Dia tidak yakin bahwa rezekinya sudah ada. Dia tidak yakin bahwa hartanya itu sudah dijatah oleh Allah Ta'ala. Kalau orang sudah yakin, ini insya Allah selama saya bekerja, Allah akan mendatangkan rezeki, Allah tidak akan membiarkan saya kelaparan, Allah tidak akan membiarkan saya kekurangan. Itu kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan cemas, kita tidak akan putus asa. Maka inilah pentingnya bagi kita untuk mencari rezeki yang halal. Yang halal ini baik halal dari segi zatnya, bendanya, ataupun halal dari cara mendapatkannya. Yang halal yang mana, yang haram yang mana? Rasulullah sudah menjelaskan dalam hadisnya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Bahwa yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, dan diantaranya yang masih samar-samar itu adalah hal-hal yang syubhat, yang masih samar-samar. Maka semuanya sudah ada di dalam Islam. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
Dan dalam masalah rezeki, karena rezeki itu kan masalah dunia, masalah muamalah, para ulama itu memberikan satu kaidah. Al-aslu fil muamalah halal. Bahwa hukum asal muamalah, segala jenis muamalah, hal-hal duniawi yang ada di dunia ini, itu aslinya adalah halal. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya, jual beli halal tidak? Halal. Aslinya halal. Sampai nanti ada yang mengharamkannya. Rasulullah sudah menyebutkan jual beli yang terlarang. Ya, dulu sudah pernah kita bahas ada jual beli yang meragukan, jual beli yang merugikan, jual beli yang mengandung riba, jual beli yang tidak jelas dan semacamnya. Bekerja halal tidak halal, sampai bekerja di tempat-tempat yang haram, misalnya bekerja di tempat miras, bekerja di tempat judi, nah kan jelas keharamannya. Ataupun dari segi zatnya, makanan misalkan hewan-hewan boleh dimakan atau tidak? Ya dasarnya halal sampai datang dalil yang melarangnya. Daging misalkan, ya, daging boleh nggak dimakan? Boleh, kecuali daging babi, daging binatang yang bertaring seperti anjing, kucing, dan yang lain-lainnya. Contohnya kelinci boleh nggak? Boleh, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Karena kalau yang diharamkan, binatang pengerat itu yang diharamkan itu adalah tikus. Kalau tikus jelas sudah disebutkan oleh Rasulullah, tikus itu haram. Ya, jenis tikus juga, tikus marmut ya. Ya hamster itu yang model-model hamster itu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka inilah pentingnya bagi kita ya untuk menghindarkan diri kita dari harta yang haram. Jadi baik haram dari segi zatnya ataupun dari segi cara mendapatkannya. Maka banyak sekali bahayanya. Kenapa kok kita itu tidak boleh memakan makanan yang haram? Karena akibatnya itu sangat besar. Yang pertama, dalam riwayat Muslim dikatakan, orang yang makan makanan haram itu doanya tidak akan diterima. Rasulullah mengatakan ada orang yang sedang safar, ya sehingga pakaiannya kusut, ya, rambutnya berdebu. Berarti kan dalam keadaan safar, sampai orang safar itu doanya diijabahi, dalam keadaan membutuhkan ini juga diijabahi. Kemudian dia berdoa mengangkat tangannya, sudah mengatakan bagian ada berdoa, kemudian memanggil ya Rob ya Rob. Berarti kan sudah punya 4 unsur, 4 syarat agar doanya diijabahi, 4 pembantu doa. Sudah berdoa, tapi apa kata Rasulullah? Ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari harta yang haram, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Makanya kalau ada orang yang sudah berdoa, sudah memohon sama Allah, kok ya Allah kok doanya kok tidak dikabulkan, doanya tidak diijabahi terus. Nah itu harus mulai muhasabah. Bisa jadi tidak selalu. Bukan berarti kok orang yang tidak diijabahi itu mesti makan dari makanan yang haram, ya tidak juga. Bisa jadi itu ditunda. Nah tapi bisa jadi juga tidak diijabahi itu karena makanan kita masih ada unsur haramnya.
pekerjaan kita masih ada unsur haramnya. Bisa jadi yang haram-haram itu yang menghalangi doa kita dari diijabahi oleh Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Keras sekali ini ancamannya. Daging yang tumbuh dari harta yang tidak halal, yang tumbuh dari harta yang haram, itu tempatnya adalah di neraka. Akan dibakar habis sampai tumbuh kembali daging yang halal. Kemudian yang ketiga, harta yang haram itu tidak akan membawa kebahagiaan. Akan hilang keberkahannya. Sehingga kita melihat banyak orang-orang yang kaya, tapi hidupnya menderita, hidupnya tidak bahagia, stres, banyak masalah. Itu kenapa? Karena hartanya itu tidak membawa keberkahan. Tidak ada bahagianya. Sehingga kita banyak melihat ada orang kaya bunuh diri, orang kaya akhirnya nggak bisa tidur, butuh obat penenang, butuh obat tidur, butuh obat anti depresi. Ini kan buat apa gitu? Buat apa kaya tapi hidupnya tidak bahagia? Karena dia kekayaannya itu tidak dia dapatkan dari cara yang halal, tapi dari cara yang haram. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana bentuk rezeki yang haram itu? Nah, ini jadi kita supaya tahu apa sih yang termasuk mencari harta yang haram. Bagaimana cara mencari rezeki yang haram itu sehingga bisa kita hindari. Yang pertama adalah harta yang didapatkan dengan cara-cara yang dilarang Allah Ta'ala. Jelasin. Kita bekerja di mana pekerjaan itu jelas-jelas dilarang Allah. Contohnya ya harta hasil riba. Orang rentenir itu jelas. Orang hasil mencuri. Hasil upah maksiat itu juga dilarang. Upah maksiat misalnya upah joget-joget itu pakai upahnya. Atau upah maksud itu saya upah jual miras, ya, buka toko miras, upah judi. Ya dari maksud seperti itu, ya uangnya hasilnya adalah uang yang haram. Yang kedua adalah dari pekerjaan yang mengandung unsur maksiat, ya, tadi judi, riba, miras dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang menimbulkan kerugian. Ya. Kerugian apapun, baik kerugian bagi dirinya maupun kerugian bagi masyarakat. Misalnya penebangan hutan liar. Nebang pohon boleh enggak? Boleh. Tapi karena menebangnya secara sembarangan, tidak sesuai aturan, akhirnya kan merugikan lingkungan, merugikan masyarakat sekitar. Ini kan akhirnya jadi dilarang. Ya. Atau misalnya nambang batu di sungai tanpa izin, ya, yang secara ilegal. Kan kalau ngambil batu hukumnya boleh secara hukum aslinya, tapi karena dia tadi mengambil secara berlebihan, tidak beraturan, akhirnya sungainya jadi dangkal atau malah jadi banjir, merugikan masyarakat sekitarnya, jadinya dilarang. Maka kalau ada unsur merugikan, nah ini akhirnya menjadi pekerjaan yang haram.
Kemudian yang keempat, perdagangan barang haram. Nah, ini tidak boleh. Jual beli babi, jual beli miras, jual beli darah, ya, itu tidak diperbolehkan. Saat kalau jual beli ular bagaimana? Jual beli anjing boleh enggak? Nah, tergantung. Nek jual beli anjing, anjing itu kan boleh dipelihara. Anjing itu boleh dipelihara, Pak. Tapi meliharanya itu untuk jaga rumah, jaga sawah, itu boleh. Ya nggak boleh itu kalau misalnya jaga anjing dibiarkan bebas di rumah, itu yang tidak boleh. Dan tidak bolehnya bukan karena anjingnya itu haram, tapi kan kalau misalnya di rumah bebas, kan lidahnya, liurnya itu kan kemana-mana. Kan kita nggak bisa ngontrol dia itu menjilat yang mana. Otomatis kan berarti kan kalau anjing itu dibiarkan di rumah, berarti setiap kita mau sholat, itu rumah harus dicuci 7 kali, sajadahnya dicuci 7 kali, baju dibasuh 7 kali. Nah ini kan jadinya repot. Tapi ini misalnya buat jaga rumah, betul-betul. Makanya jual beli anjing buat jaga rumah, boleh. Tapi yang nggak boleh, jual beli anjing untuk dimakan. Nah ini nggak boleh, haram. Sama jual beli kucing boleh nggak? Untuk peliharaan boleh. Tapi kalau jual beli untuk dimakan haram. Nah kalau babi itu mutlak haram karena dipelihara juga nggak boleh, dimakan juga nggak boleh, itu otomatis tidak boleh dijual belikan. Atau misalnya jual beli miras itu juga tidak boleh. Dan yang terakhir adalah pekerjaan yang mengambil hak orang lain. Ya. Ada hak orang lain kok diambil, ini juga tidak diperbolehkan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah 5 jenis pekerjaan yang harus kita hindari. Kalau kita mau harta kita itu halal. Ya, makanan yang kita berikan kepada keluarga kita adalah dari yang halal, maka 5 jenis harta ini yang harus kita hindari. Ya, jangan sampai ya karena kita tidak memperhatikan pekerjaan kita, tidak memperhatikan dari mana kita mendapatkan harta kita, kemudian kita malah memberikan makanan yang haram kepada keluarga kita. Kemudian bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang-orang yang punya penghasilan haram. Jadi kita insya Allah kita sudah halal pekerjaannya, sudah halal hartanya. Tapi ada teman kita atau saudara kita yang masih bekerja dengan pekerjaan yang haram. Nah, bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka? Misalnya kalau orang tersebut memberikan hadiah atau sedekah kepada kita, boleh nggak diterima? Misalnya tetangga kita tahu dia itu rentenir, atau kita tahu dia itu punya klub malam, punya toko minuman keras, atau tahu dia itu bandar judi, kemudian ngasih hadiah, ngasih paket sama kita, boleh nggak Pak diterima Pak? Boleh nggak? Ibu, boleh betul Bu kira-kira Bu? Nah, ini tergantung ya, tergantung. Kalau misalkan harta yang diberikan adalah harta yang haram, zatnya yang haram, itu tidak boleh diterima. Contohnya diberi miras, diberi daging babi, apalagi diberi daging anjing misalnya, diberi darah,
Kan ada kan obat, ada orang yang pakai darah untuk berobat. Diberi obat sing dari ular kan kenapa? Terus pakai sing ular terus direndam arak. Nah, jadi itu nanti diminum jadi obat. Nah, itu kan ada. Itu nggak boleh juga. Nah, itu kan haram juga ya. Nah, kalau dikasih yang barang-barang haram seperti itu tidak boleh diterima, ditolak. Jangan Pak, nggak mau. Ini saya apa? Ini barang haram bagi saya tidak bisa menerima. Atau kalau tidak, diterima tapi dibuang. Tapi kalau dibuang kan nanti malah malah masalah sama yang ngasih nggih. Nah, kalau daripada masalah mending ditolak saja. Karena tidak boleh kita terima sama sekali. Kalau itu barang yang haram. Makanya kalau misalnya ada orang yang tetangga kita non-Islam misalnya, karena misalnya pas hari Natal gitu ya, ngasih kado, ternyata kadonya miras, nggak boleh kita terima, harus kita kembalikan. Walaupun mungkin botolnya itu karena saking sayangnya sama kita dikasih botol yang sudah puluhan tahun. Nah, itu yang puluhan tahun itu harganya bisa jutaan. Tapi walaupun seperti itu tetap kita tidak boleh menerimanya. Karena itu adalah barang yang haram. Yang kedua, kalau harta yang haram karena mengambil hak orang lain, ya, dan kita tahu itu mengambil hak orang lain, contohnya harta rampasan atau harta curian, dan kita tahu itu harta curian, maka tidak boleh menerima hadiahnya ataupun tidak boleh membelinya. Jadi misalkan ada orang mau ngasih motor sama kita atau mau jual motor sama kita. Kita tahu itu motornya hasil curian. Itu tidak boleh diterima. Ataupun tidak boleh dibeli. Karena kita tahu, wah ini motor curian ini. Kalau tidak tahu bagaimana? Ya kalau tidak tahu, kembali ke hukum asal. Ketika orang tidak tahu, itu tidak dikenai hukum. Tapi kalau tahu, harus ditolak. Yang kedua. Yang ketiga, kalau harta yang haram karena usahanya atau pekerjaannya, maka boleh diterima. Para ulama mengatakan, sesuatu yang diharamkan karena usahanya, maka ia haram bagi orang yang mengusahakannya saja, bukan pada yang lainnya yang mengambil dengan jalan yang mubah. Contohnya tadi, orang bandar judi. Ya, judi haram betul Pak? Haram. Berarti uang yang didapatkan itu haram. Nah, ketika bandar judi ini ngasih kepada orang lain, orangnya boleh menerima. Karena ketika dikasihkan, kan memberi itu kan dengan cara yang halal. Maka bagi orang yang diberi itu jadi halal. Jadi misalkan tadi orang yang judi itu misalnya ngasih hadiah sama kita. Maka hartanya itu haram bagi haram bagi bandar judinya karena dia mendapatkan dengan cara yang haram. Tapi ketika dikasihkan kepada kita boleh menerima. Karena kita mendapatkan dengan cara yang halal, yaitu dengan diberi. Jadi haramnya itu hanya bagi pelakunya saja. Ini juga menjadi dalil bahwa kalau misalkan istrinya bandar judi, itu boleh mengambil nafkah dari suaminya. Ya. Karena ketika bandar judinya itu berdosa, ya dosanya untuk bandar judi. Tapi ketika diberikan kepada keluarganya, kan untuk nafkah, nah itu halal bagi mereka. Jadi istri dan anaknya itu tidak berdosa. Tapi dia tetap tumbuh dari harta yang haram tadi. Kan tetap ada kerugiannya, ya tetap ada akibatnya. Tapi tidak berdosa bagi mereka. Yang berdosa siapa? Yang berdosa yang mencari hartanya. Sama kayak kita. Tadi, ketika kita mendapatkan harta tersebut,
kita mendapatkan dengan cara yang baik, itu tidak jadi dosa untuk kita. Boleh menikmatinya, boleh menerimanya. Dalilnya apa? Nah, dalilnya adalah Rasulullah itu pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Menerima makanan dan beliau makan. Pernah menerima hadiah yang lain, beliau gunakan. Nah, kira-kira nih dosanya Pak, antara orang Yahudi dan orang judi dosanya gede mana Pak? Antara orang non-Islam, orang kafir dengan orang maksiat dosanya besar mana? Dosanya besar yang kafir. Nah, kalau boleh menerima dari orang yang kafir, yang jelas kalau orang kafir itu mesti nyari hartanya dengan cara yang haram. Baik lewat riba, lewat yang semuanya, mesti ada unsur haramnya. Nah, itu saja Nabi mau menerima. Nah, tentu untuk orang yang muslim yang walaupun dia bermaksiat lebih boleh lagi. Tetap diperbolehkan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu jadi sudah mau masuk waktu syurga, syurga 22. Akhir kata, jadi ketika kita tahu bahwa rezeki kita itu sudah dijamin, nikmat kita itu sudah dijatah oleh Allah Ta'ala, tidak usah merasa khawatir, jangan merasa putus asa. Tetaplah kita berusaha dengan cara yang halal, berusaha menafkahi keluarga kita dengan cara yang halal. Jangan karena kita tidak sabar, karena kita tidak percaya, karena kita tidak pengen yang segera, pengen yang instan, ya karena kita tergesa-gesa, akhirnya malah mengambil jalan yang haram. Itu jangan sampai. Kalau lihada, bahwa sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu dari ibu, bapak-bapak. Tidak ada? Mau kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Mau pakai syuruk jam 5:22. Masih 2 menit lagi. Sambil diselesaikan hari pun, itu pas syuruk insyaallah. Kalau lihada, jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebenaran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, nun wal qalam ya ma yasturun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله